semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri bagaimana penyertaan Tuhan ketika saya masa-masa sekolah di Bandung. Setelah saya dewasa, saya pun menyadari bahwa ternyata masa-masa saya bersama dengan orang tua itu paling lama hanya sampai usia SMA saja. Karena selesai SMA, saya lanjut ke bangku kuliah. Saya hidup berasrama, sehingga semakin kecil dan semakin sedikit lagi waktu untuk bersama dengan orang tua. Apalagi ketika orang tua dua-duanya bekerja. Jadi memang waktu bersama dengan orang tua itu dari pulang kerja orang tua sore hingga malam. Karena setiap pagi sibuk dengan urusan masing-masing. Dan selesai saya kuliah, saya wisuda, saya pun merantau ke pulau-pulau yang lain jauh dari Pulau Jawa atau Bandung. Bahkan saat ini setelah saya sudah berumah tangga, saya tinggal di Pulau Batam yang jaraknya cukup jauh dari kota Bandung. Saya pun kembali mengingat hal-hal yang saya pelajari ketika saya SMP. Di rumah biasanya jika ada hal-hal yang rusak, baik itu barang-barang ataupun yang lainnya, maka ayah saya akan memperbaikinya sendiri. Mulai dari jika ada kursi yang harus diperbaiki, ayah saya akan mengambil paku, palu, bahkan kalau perlu gergaji untuk memperbaiki perabot-perabot yang ada. Jika juga ada keramik yang harus diperbaiki, ia akan membongkarnya, membeli keramik yang baru dan memasangnya. Lalu jika ada bagian keramik yang harus dipotong, dia pun akan memotongnya. Saya juga mempelajari bagaimana caranya memotong keramik. Itu hal yang sangat mudah dilakukan, karena kami punya alat potong keramiknya di rumah. Dan juga jika ada instalasi listrik di rumah yang bermasalah, maka ayah saya akan mencoba memperbaikinya semaksimal mungkin. Dan jika ada hal yang tidak dapat dilakukan, ia akan mencari tahu solusi untuk memperbaikinya. Jadi saya suka melihat ayah saya memperbaiki sesuatu. Dan ketika di sekolah pun saat SMP, kami memiliki muatan lokal untuk dipelajari. Selain bahasa Sunda yang pertama, muatan lokal selanjutnya adalah pelajaran elektro. Saya sangat suka pelajaran ini karena gurunya juga adalah guru yang menyenangkan. Saya juga tertarik untuk melihat komponen-komponen yang harus dipasang di atas PCB. Kami dulu membawa timah dari rumah dan juga solder, belajar memasang setiap komponen itu untuk disatukan di dalam PCB. Kadang kami membuat lampu yang menyala on-off, yang kerlap-kerlip kecil-kecil, dan juga mempelajari hal-hal yang mudah untuk masa-masa usia SMP. Jadi biasanya di sekolah ketika saya SMA, pulang jam sekolah, saya tidak langsung pulang ke rumah. Jadi saya akan bersama dengan teman-teman menghabiskan waktu beberapa jam untuk bermain basket di sekolah. Setelah selesai lelah bermain basket, teman saya biasanya mengajak kami untuk datang ke rumahnya. Dan memang biasanya kami sering berada di rumah teman saya itu karena letak rumahnya itu sungguh dekat dengan sekolah. Dengan berjalan kaki hanya membutuhkan waktu 7-8 menit. Dan orang tua dari teman saya pun sangat baik kepada kami. Jadi suatu hari di suatu sore, saya meminta izin kepada teman saya untuk meminjam telepon rumahnya. Karena saya harus menghubungi orang tua saya, ada hal yang ingin saya sampaikan. Dulu ketika saya SMA masih heboh dengan wartel, yaitu warung telepon. Jadi masa-masa saya SMA, setiap rumah masih hanya memiliki telepon rumah. Jadi biasanya kalau kami mau menelpon, wartel dari sekolah itu sekitar berjalan kaki dekat juga, ya sekitar 10 menit sudah sampai. Tapi daripada saya harus pergi ke wartel lagi untuk menghubungi ibu saya, lebih baik saya meminta tolong kepada teman saya ini karena di rumahnya ada telepon rumah. Ketika saya hendak meminjam teleponnya, dia mengatakan, aduh Nes, nggak bisa hari ini, karena teleponnya lagi rusak nih, katanya. Rusak apanya? Saya tanya. Itu ada kabelnya yang terbuka. Boleh lihat nggak? Jadi dia memperlihatkan ada kabel teleponnya yang terbuka, yang agak keluar dari jalurnya. Lalu dia bilang, nanti aja ya Nes, tunggu diperbaiki, kayaknya mau beli telepon yang baru aja. Ya, saya bilang nggak usah yang beli yang baru. Gimana kalau saya coba perbaiki dulu, saya bilang. Jadi saya pun mengambil gunting setelah meminta izin dia untuk saya kotak-atik. Saya mengambil gunting lalu saya
gunting kabel teleponnya, saya buka sedikit, kulit kabelnya itu sekitar 2 sentian. Dan saya mulai pasang kembali. Dan saya gulung pakai solasi saat itu yang ada di rumahnya. Dan kami pun mencoba untuk menyalakan telepon rumahnya tersebut. Puji Tuhan, telepon rumahnya dapat menyala kembali. Dan saya pun bisa menghubungi ibu saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata dari hal-hal sehari-hari yang saya pelajari dari ayah saya dapat melakukan sesuatu yang bermakna dan memberikan hal yang baik bagi sahabat saya. Inilah hal yang saya syukuri, ternyata ketika kita semakin sering dekat dengan seseorang dan mengetahui kebiasaannya, kita pun dapat mempelajarinya dengan baik, dan hal positif tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih jika kita semakin memiliki waktu dekat dengan Tuhan, dan kita mengenal Tuhan melalui membaca firman-Nya di dalam Alkitab, maka kita akan semakin mengenal bagaimana cara Tuhan menangani berbagai masalah. Bahkan ketika Yesus dicobai di padang gurun, kita pun mengetahui bahwa setiap cobaan yang dilakukan oleh setan, Tuhan membuat suatu solusi yang dapat kita ikuti, yaitu selalu diawali dengan ada tertulis. Itu artinya, pencobaan apapun yang kita hadapi, selalulah merujuk kepada ayat-ayat firman Tuhan, karena di dalam Alkitab ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang Ia telah berikan kepada kita untuk menjadi kekuatan bagi kita sehari-hari. Kekuatan tersebut juga dapat kita dapatkan setiap hari ketika kita membaca renungan pagi. Baik, mari kita dengarkan bacaan untuk hari ini di tanggal 23 April dengan judul Kasih karunia-Nya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Ayat intinya tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Berbahagialah jiwa yang dapat berkata, aku ini bersalah di hadapan Allah, tetapi Yesuslah pengantaraku. Aku telah melanggar hukum-Nya. Aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri, tetapi aku menerima darah indah yang tercurah di Golgota sebagai pembelaanku sepenuhnya. Aku ini sudah hilang dalam Adam, tetapi dipulihkan dalam Kristus. Allah yang sangat mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal untuk mati, tidak akan membiarkan aku binasa sementara bertobat dan penuh penyesalan jiwa. Ia tidak akan memandang kepadaku karena aku sama sekali tidak layak, tetapi Ia akan memandang kepada wajah yang diurapinya. Ia akan memandang kepada pengganti dan penanggungku serta mendengarkan pembelaan dari pembelaku yang mati karena dosaku, agar aku dapat dibenarkan Allah dalam Dia. Oleh memandang Dia, aku akan diubahkan kepada petanya. Aku tidak dapat mengubahkan tabiatku sendiri, tetapi oleh memandang Dia, aku akan menangkap rohnya dan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Hati yang dipenuhi oleh anugerah Kristus akan kelihatan jelas oleh kedamaian dan sukacitanya. Maka di mana Kristus berdiam, tabiatnya akan menjadi disucikan, ditinggikan, diangkat derajatnya, dan dipermuliakan. Halik seluruh dunia mengasihi semua orang yang percaya pada anaknya yang tunggal sebagai juru selamat pribadi mereka, bahkan sama seperti Ia mengasihi anaknya itu. Di dunia ini pun dan sekarang juga, kemurahan hatinya dicurahkan atas kita sampai begitu ajaib keluasannya. Ia telah memberikan kepada manusia karunia terang dan Raja Surga, dan beserta dengan Dia telah dicurahkannya segenap harta surga. Sebanyak yang telah dijanjikannya kepada kita bagi hidup yang akan datang, Ia juga mencurahkan karunia-karunia kerajaan atas kita dalam hidup ini. Dan sebagai rakyat anugerahnya, Ia mau supaya kita menggemari segala sesuatu yang akan mempermuliakan, meluaskan, dan meninggikan tabiat kita.
Tuhan telah menyediakan pertunjukan-pertunjukan yang paling indah dari anugerahnya untuk menguatkan dan memberanikan hati. Aplikasi bagi kita hari ini, karena kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan bagi masing-masing kita. Mari kita mulai meninggalkan satu demi satu dosa-dosa kesayangan kita yang hanya kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Mari kita buat komitmen lebih lagi untuk dapat meninggalkan sepenuhnya dosa-dosa tersebut. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya kembali terus mengingatkan kepada kita semua, mari terus tekun di dalam doa. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Telinganya akan selalu mendengar setiap kebutuhan dan permohonan kita. Tentunya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Saya mengundang kepada Anda semua, jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang terus mengikuti bacaan renungan pagi. Mari saya mengajak esok hari kita kembali mendengarkan bacaan selanjutnya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Amin.